Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuli Afiatur Rizky dengan NIM 2021001070016. Nah, video kali ini saya buat dengan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan tema Ruang Lingkup Filsafat, dan judul yang saya ambil yaitu Ontologi Filsafat Pendidikan. Nah, sekarang bicara soal filsafat nih. Filsafat itu lebih banyak mengandung isi studi tentang pertanyaan daripada tentang jawaban. Filsafat juga identik dengan seorang filosof. Nah, seorang filosof ini mulai melakukan pekerjaannya yaitu dengan mengemukakan suatu pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itulah sebagai bahan mentah dari seorang filosof. Yang paling diutamakan dari seorang ahli filsafat ialah bertanya benar tentang kebenaran, yakni kebenaran yang sesuai dan dapat dimengerti. Pada umumnya, orang akan menerima suatu pemecahan masalah jika cara yang dilakukan merupakan sesuatu yang nyata. Sesuatu itu dapat diterima oleh akal, yang selanjutnya hasilnya dapat dianggap sebagai suatu kenyataan atau kebenaran. Adapun rumusan masalah ontologi ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud ontologi dan hakikat ontologi. Yang kedua yaitu apa saja yang menjadi skop kajian ontologi. Yang terakhir yaitu bagaimana implementasi ontologi dalam dunia pendidikan. Kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian ontologi dan hakikat ontologi. Ontologi secara etimologis berasal dari kata ethos dan logos. Ethos berasal dari kata kerja, yaitu dari kata einai, yang artinya sedang berada. Sedangkan logos, yaitu yang berarti ilmu. Dengan demikian, secara bahasa, ontologi dapat diartikan ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang ada. Ontologi merupakan salah satu cabang filsafat yang ingin mencari dan menemukan hakikat dari sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada itu dicari oleh manusia agar ia dapat mencari dan menemukan hakikat kenyataan yang sebenarnya, yang bermacam-macam, yang pada akhirnya nanti akan memberikan makna pada kehidupan itu sendiri. Dapat ditarik suatu alur bahwa ontologi itu sebagai salah satu cabang dari filsafat yang ingin mencoba menemukan hakikat dari sesuatu yang ada, yaitu realitas merupakan bagian sesuatu yang mengitari kita. Sisi dari realitas merupakan esensi dari hakikat esensi pada eksistensinya, yang akan berhenti setelah adanya ketetapan atau jawaban yang benar. Dan dapat dipahami bahwa hakikat ontologi adalah memecahkan permasalahan realitas secara tepat, karena konsepsi kita tentang realitas mengontrol pertanyaan kita tentang dunia ini, dan tanpa adanya pertanyaan, kita jelas tidak akan menemukan jawaban dari mana kita nantinya akan membina kumpulan ilmu pengetahuan yang kita miliki, dan menetapkan disiplin tentang masalah-masalah pokoknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas masalah tentang kenyataan, tentang realitas, tentang yang nyata dari sesuatu. Selanjutnya yaitu hakikat ontologi menurut kaum idealis dan kaum realis. Menurut kaum idealis, tokoh pertama dari golongan idealis adalah Plato. Di dalam aliran filsafat idealis dirasakan pentingnya untuk membagi semua realitas ke dalam dunia bagian yang benar, yaitu yang nampak dan yang sejati. Dalam lingkungan yang nampak ini termasuk segala sesuatu yang mengalami perubahan. Di situ terdapat ketidaksempurnaan, ketidakteraturan, ketidaksenangan, dan inilah alam kesulitan dan kesusahan, alam penderitaan dan kesengsaraan, dan alam kejahatan atau dosa. Sebaliknya, keadaan alam realis yang sejati tidaklah demikian. Dia merupakan alam ideal dalam pikiran, alam pikiran sejati dan murni. Jadi di alam inilah terdapat nilai-nilai yang langgeng, kualitas yang abadi, dan di sanalah terdapat keteraturan, kebenaran sejati, kemakmuran, kedamaian, dan kelestarian segala sesuatu. Selanjutnya yaitu
Hakikat ontologi menurut kaum realis. Tokoh atau bapak dari aliran realisme adalah Aristoteles. Pandangan Aristoteles tentang dunia ini yaitu terbuat dari zat dan benda. Zat ini yang terus-menerus mengalami perubahan, bahkan lebih hebat dari yang dikatakan Aristoteles. Semua partikel mengalami bergerak tanpa henti. Demikian ahli-ahli filsafat realis telah menetapkan untuk menamakan dunia ini sebagai zat yang bergerak. Filosof realis menganggap bahwa dunia nyata di mana kita hidup ini adalah dasar utama dari realitas dan unsur-unsur komponennya semua bergerak dan bertindak tanduk sesuai dengan hukum alam yang pasti. Dari sini dapat disimpulkan, hakikat ontologi menurut kaum idealis adalah bahwa realitas tertinggi itu adalah alam pikiran atau ide. Sedangkan menurut kaum realis, hakikat ontologi adalah sebuah dunia yang penuh dengan benda-benda yang senantiasa bergerak semacam mekanisme yang dikaruniai pola, keterangan, dan gerakan yang harmonis. Selanjutnya yaitu skop atau bidang kajian ontologi. Ontologi merupakan studi tentang realitas tertinggi. Istilah yang berdekatan dengan ontologi adalah disiplin metafisika. Keduanya memiliki arti, maksud, dan tujuan yang hampir sama. Dan adapun cakupan kajian ontologi meliputi yang pertama yaitu yang ada atau being, yang kedua yaitu yang nyata atau realitas, dan yang terakhir yaitu esensi dan eksistensinya. Yang pertama yaitu yang ada. Pada prinsipnya, ada itu ada dua. Ada yang menciptakan dan ada yang diciptakan. Ada yang menyebabkan dan ada yang diakibatkan. Ada yang menciptakan tidak sepenuhnya tepat untuk disebut sebagai sebab yang ada, karena hukum sebab akibat berlainan dengan hukum yang menciptakan dan dapat dipecahkan. Hukum sebab akibat bisa bersifat fisik, mekanis, dan berdimensi material, sementara pencipta dan ciptaan di dalamnya selalu terkandung dimensi ideal yang bersifat spiritual. Yang kedua yaitu yang nyata atau realitas. Masalah realitas dapat dipahami dengan pernyataan bahwa nyata dan ada mempunyai pengertian serupa. Kata ada dipandang sebagai keragaman yang spesifik dan prosedur ontologi yang pertama digunakan untuk membedakan apa sebenarnya yang nyata. Yang tiga yaitu esensi dan eksistensi. Dalam setiap yang ada, baik yang nyata maupun tidak nyata, selalu ada dua sisi di dalamnya, yaitu sisi esensi dan eksistensi. Bagi yang gaib, sisi yang nampak adalah eksistensi, sedangkan bagi yang ada, yang konkret, sisi yang nampak bisa kedua-duanya, yaitu esensi dan eksistensi. Eksistensi ini berada pada hubungan-hubungan yang bersifat konkret, baik vertikal maupun horizontal dan bersifat aktual. Eksistensi juga berorientasi pada masa kini dan masa depan, sedangkan esensi adalah ke masa laluan. Pembahasan yang terakhir yaitu implikasi ontologi dalam dunia pendidikan. Ontologi dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, terutama berkaitan dengan cita-cita, tujuan pendidikan, muatan kurikulum, dan metode pengajaran, sangat menekankan pentingnya pandangan filsafat pendidikan secara menyeluruh. Implikasi ontologi secara cepat ataupun tepat dapat dibuktikan di dunia pendidikan. Sebagai contohnya, yaitu pada sebagian SMA, ada mata pelajaran yang berpokok pangkal yaitu pada ideal, seperti kesusastraan. Terdapat pula mata pelajaran yang isinya mengandung ide dan konsep-konsep. Apalagi di tingkat universitas, lebih jelas lagi penerapannya, baik dari menurut kaum idealis maupun realis. Pandangan ontologi juga secara praktis menjadi masalah utama dalam dunia pendidikan anak-anak, yaitu pola lingkungan yang mempengaruhi dan mempunyai dorongan yang kuat untuk mengetahui sesuatu. Anak-anak harus dibimbing untuk memahami realitas dunia yang nyata ini, dan dibimbing bagaimana pengertian anak-anak dalam memahami suatu realita. Kewajiban sekolah dalam pendidikan ini
juga untuk membina kesabaran tentang kebenaran yang berpangkal atas realita. Ini berarti realita itu sebagai tahap pertama, sebagai stimulus untuk menyelami kebenaran. Anak-anak secara sistematis wajib dibina potensi berpikir kritis untuk mengerti kebenaran. Dalam pembinaan dan bimbingan tersebut, diharapkan anak-anak mampu mengerti atau memahami perubahan di dalam lingkungan hidupnya, baik tentang adat istiadat, tata sosial, dan pola-pola masyarakat, maupun tentang nilai-nilai moral dan hukum. Daya pikir yang kritis akan sangat membantu pengertian. Kewajiban seorang pendidik kaitannya dengan ontologis ini yaitu membina daya pikir yang kritis pada anak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kata maupun penyampaian materi yang kurang maksimal. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.